Jadi ada air mendidih. Air mendidih itu berarti suhunya 100 derajat ya. Air mendidih suhunya adalah 100 derajat Celcius. Kemudian jumlahnya 175 gram dimasukkan ke dalam bejana. Oke, jadi di sini dimasukkan ke dalam bejana dengan kapasitasnya adalah 200. Kemudian dicampur dengan es dengan massa esnya adalah 180 gram. Suhunya adalah -10. Jika dianggap tidak ada kalor yang hilang, oke, kita bisa abaikan yang ini karena tidak mempengaruhi perhitungan. Jadi maksudnya adalah tidak dipengaruhi suhu ruangan. Suhu ruangan itu nggak ikut masuk mempengaruhi gitu. Nah, yang ditanyakan adalah suhu akhir sistem atau TC. Oke, kita coba gambarkan terlebih dahulu grafiknya. Jadi karena ini ada S dan minus suhunya, berarti kita mulai dari -10 derajat, kemudian di sini ada 0, di sini ada 0 derajat, lalu di sini ada 100 derajat. Jadi kemudian kita harus menentukan nih TC-nya itu di mana. Nah, di sini kita misalkan TC-nya itu di atas 0 derajat. Misal TC itu di atas 0 derajat. Jadi kita anggap kalau ada es dicampurkan dengan air, maka kita anggap TC-nya itu mencair semua atau di atas 0 derajat. Apakah bisa TC-nya itu di bawah misalkan minus? TC minus? Bisa? Jawabannya bisa. Artinya masih ada, jadi kalau kita nyampurin es ke dalam air, masih ada sisa esnya. Itulah yang mengakibatkan suhunya nanti minus. Seperti itu. Nah, tapi kalau ada soal seperti ini, kita anggap TC-nya itu di atas 0 derajat. Kemudian, kita gunakan azas Black. Berarti Q lepas sama dengan Q terima. Q lepas adalah suhu yang panas. Berarti ada air ditambah bejana sama dengan es gitu ya. Untuk airnya itu berarti kita menggunakan MC delta T. Kalau bejananya menggunakan kapasitas kalor dikali delta T. Kemudian yang es, perhatikan fase 1 ya, itu kita gunakan MC delta T. Yang es, kemudian ini M kali L ditambah MC delta T lagi, tapi pakai C air. Selanjutnya kita masukkan, jadi untuk yang air masanya adalah 175, C-nya adalah 1, delta T-nya itu berarti 100 dikurangi T campurannya, ditambah kapasitas kalornya 200, delta T-nya itu sama karena dia ikut yang isinya air yang mendidih, berarti 100 dikurangi TC sama dengan yang S 180 dikali 0,5 dikali dari 0 dikurangi min 10 ditambah 180, L nya itu adalah 80, kemudian ditambah 180 dikali 1 dikali delta T nya itu berarti TC kurangi 0 karena di bagian sini TC kurangi 0 ya. Oke, kemudian setelah itu kita coba hitung 175 dikali 100 berarti 175 00 min 175 TC plus 2000 min 200 TC sama dengan 18 kali 5 berapa? 90 dikali 10 ya. Kemudian tambah 180 kita kalikan dengan 80
hasilnya adalah 14.400 ditambah 180 kali TC. Kemudian kita jumlahkan, berarti berapa? 15.500. Kemudian min 175 ditambah dengan min 200, berarti min 375 TC sama dengan 900. Langsung aja, 14.400 ditambah 900 berarti 15.300 ditambah 180 TC. Maka kita kurangi, berarti 15.500 dikurangi 15.300 sama dengan 375, kita tambah dengan 180 berarti 555 TC. Atau gini aja deh, 375 tambah 180, 375 TC tambah 180 TC menjadi 200 sama dengan 555 TC. Berarti TC-nya adalah 200, kita bagi 555, 0,36. Oke, sebentar, sepertinya ada kesalahan di sini, kurang teliti. 20.000 ya. 20.000, kemudian 200 TC benar, 900, 14.400, 180 benar. Berarti nanti salahnya lagi di sini. Karena harusnya 37.500 kurangi, berarti di sini salah. 37.500 dikurangi 15.300, 180 TC ditambah 375 TC berarti 22.200. Berarti nanti dapat TC-nya adalah berapa? 40 derajat Celcius. Selanjutnya untuk soal nomor 4, di sini terdapat air bersuhu 60 derajat Celcius. Jadi ada air 60 derajat Celcius sebanyak 50 gram. Kemudian ke dalamnya dimasukkan es minus 20 derajat Celcius sebanyak 200 gram. Yang ditanya adalah TC dan keadaan akhir zatnya. Oke, seperti biasa kita akan menggunakan azas black. Kita coba gambarkan terlebih dahulu. Karena ada S-nya, berarti mulai dari minus menjadi minus 20, 0, 0 sama 60. Oke, kita masukkan Q lepas sama dengan Q terima. Q lepasnya berarti yang air, berarti kita hanya menggunakan, sebentar, kita tentukan dulu perkiraan TC-nya. TC-nya tadi di atas 0 derajat ya, kita misalkan. Maka MC delta T sama dengan, untuk Q terimanya itu kan dari S yang ini, berarti MC delta TS kita tambah dengan ML yang ini, baru yang sebagian di sininya, berarti MC delta T air. Maka massa dari airnya itu adalah 50, kemudian C-nya adalah 1, delta T-nya itu berarti 60 dikurangi TC sama dengan massa S-nya adalah 200, C-nya adalah 0,5, delta T-nya itu berarti 0 dikurangi min 20 ditambah massa S itu adalah 200 karena kita anggap cair semua S-nya. Kemudian L-nya adalah 80 ditambah 200 pakai C air itu 1, delta T nya adalah T dikurangi 0 atau TC dikurangi 0 karena dikurangi yang bagian bawah ini. Kita hitung, maka 3000 kemudian dikurangi 50 TC sama dengan 2000
ditambah ini sebentar, tambah ini itu adalah 16.000 ditambah 200 TC. Kita pindah ruas ke kiri, berarti min 250 TC sama dengan 15.000. Coret-coret, maka TC nya min 1500 dibagi 25, maka hasilnya kan minus. Artinya apa? Kita hitung dulu aja deh. Jadi kita cek dulu 1500 dibagi 25 itu hasilnya minus 60. Nah, tanda minus kalau di sini kan minus 60 gitu ya. Kita anggap jadi suhu akhir ya kalau minus. Suhu akhir kalau minus, kalau TC ketemu minus itu dianggap 0 derajat Celcius. Jadi kalau kamu hitung TC-nya, kemudian TC-nya minus, kamu anggap suhu TC-nya itu adalah 0 derajat Celcius. Dan kesimpulannya apa? Kesimpulannya S-nya ada yang tidak mencair. Tidak mencair. Sehingga biasanya di sini kan ditanyakan bagaimana keadaan akhir zatnya. Nah, itu kita gambarkan grafik yang baru menjadi seperti ini. Ini suhu es, ini suhu air, TC-nya berarti di sini. Kemudian kita akan hitung menggunakan Q lepas sama dengan Q terima. Q lepasnya masih sama, kita gunakan yang air. Berarti MC delta T aja. Ini tidak perlu pakai ML ya di situ karena ML itu hanya menunjukkan perubahan wujud fasenya. Jadi Q lepasnya tetap MC delta T sama dengan yang Q terima itu kan berarti dari sini, yaitu MC delta T punyanya S ditambah dengan ML. Nah, jadi kita tidak perlu menambahkan MC delta T airnya lagi karena TC-nya tadi sudah kita geser sesuai dengan kesimpulan yang sebelumnya, jawaban sebelumnya. Kemudian kita masukkan masanya adalah 50. Bener ya? Q lepasnya tadi berapa sebentar? Ya, suhu airnya adalah 50 gram, C-nya adalah 1, delta T-nya itu berarti 60 dikurangi 0. Kemudian karena ini 60 di sini 0 ya. 60 kurangi 0 sama dengan massa S-nya adalah 200, C-nya 0,5. Delta TS-nya berarti 0 dikurangi min 20 ditambah massa S yang mencair. Ingat ini adalah massa S mencair. Nah, kita kan nggak tahu, berarti kita tulis M, kemudian L-nya adalah 80. Maka 3000 sama dengan ini 2000 kali 2 sebentar. Ini 100 kali 20 jadi 2000 ya. Kemudian ditambah 80 M. Jadi 1000 sama dengan 80 M. Jadi masanya adalah 12,5 gram. Ini adalah massa es yang mencair. Jadi kita udah dapat massa es yang mencair, sehingga kita bisa menjabarkan untuk keadaan akhir zatnya. Jadi keadaan akhir zatnya itu adalah untuk massa es, kita simbolkan massa es aksen. Jadi setelah pencairan ini, itu berarti awalnya ada 200 gram, kita kurangi dengan massa es yang mencair 12,5, maka didapatkan 187,5 gram. Jadi massa esnya sekarang itu tinggal 187,5. Kemudian untuk massa airnya awalnya kan 50 gram,
Kemudian kita ketambahan dengan massa es yang sudah mencair sebanyak 12,5. Berarti 62,5 gram.